Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul pada acara pengurangan risiko bencana berupa penanaman pohon vetiver. Untuk menghemat acara, terlebih dahulu mari kita dengarkan dan arahan sambutan dari beliau Kepala BPBD Kabupaten Banyumas. Yang terhormat langsung apa sambutan dari Pak Kades terlebih dulu, monggo. Mohon izin ya Pak. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kepala BPBD Kabupaten Banyumas beserta jajaran yang saya hormati, Romo Bincang, teman-teman benar, dan semua hadirin para komunitas lingkungan hidup. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya banggakan hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di wilayah Desa Telaga, tepatnya di RT 4 RW 8 Grumbul Legok dalam giat penanaman rumput vetiver untuk penahan longsor. Pertama saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kepala BPBD yang sudah memfasilitasi semua kegiatan ini, dan satu harapan kami bahwa ke depan dengan penanaman rumput vetiver ini bencana bisa berkurang. Kemudian saya nanti juga minta dari beberapa bibit ini untuk disemai sehingga ke depan nanti kita bisa menggunakan apabila dibutuhkan. Terakhir, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada semua pihak yang sudah hadir di pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Untuk selanjutnya sambutan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas. Yang terhormat Bapak Budi Nugroho STP MSI, kepersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, saya hormati segenap Forkompimda atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Kades dan juga perangkat, teman-teman sekalian dari BPBD dan segenap yang hadir. Ini luar biasa bisa ketemu kita semua di sini. Ya, pertama kami sampaikan terima kasih kepada Pak Kades dan segenap yang hadir yang bisa bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana. Dan yang kedua, perlu kami informasikan bahwa untuk musim penghujan di tahun 2023 itu sempat tertunda dan tertunda. Namun demikian ya ada syukurnya, karena meskipun kekeringan itu mendekati terjadi yang di 2019 dari yang dulu 88 desa, sekarang saya hitung 80 desa di 2023. Ini jika yang kita drop sudah cukup banyak ya, 14 juta liter air. Ini memang efek dari cuaca yang sebenarnya udah masuk musim penghujan. Namun karena musim penghujan ini musimnya masuk, tapi ada cuaca di atas yang dipengaruhi berbagai unsur sehingga yang terjadi malah justru kekeringan. Termasuk Januari ini 2024 kita juga merasakan kadang-kadang ada panasnya lama, hujannya kadang-kadang. Namun kalau berita dari 2023 ya meskipun ada kekeringan, ada alhamdulillah juga dari 1228an di 2022 bencananya banyaknya juga bencana hidrometeorologi, ada longsor, ada banjir. Di tahun 2023 hanya sekitar 406, berarti turun sepertiganya atau seperempatnya. Namun demikian untuk Januari bahkan nanti Februari ini kita juga sudah menggagas di hari Minggu besok untuk menjelang pemilu nih, di tempat-tempat yang rawan bencana. Memang kita besok di Gebang Sari akan ada kegiatan simulasi di motori KPU dengan kami, bagaimana ketika terjadi bencana, mengapa sampai harus ada
PKPU-nya, harus ada macam-macam aturannya, bahkan KPU bikin SOP. Karena kami BPD juga khawatir bahwa dengan adanya El Nino moderat masih positif di atas angka 2, sekian dan Indian Ocean Dipole-nya juga positif di 1, sekian, bibit-bibit hujan itu bisa jadi nggak turun. Tapi ketika turun ada hal yang bisa drastis. Contoh kemarin kemarin malam nih itu juga ada beberapa pohon tumbang, bahkan di hari Minggu kemarin 19 titik, padahal hujannya juga sebentar. Nah ini yang memang harus diwaspadai. Mudah-mudahan dengan adanya penanaman rumput ini masih ada hujan, itu juga bisa segera berkembang. Karena perlu saya informasikan bahwa rumput vetiver ini punya akar sampai 4 meter tembus ke tanah, dan kekuatannya itu 1/6 baja ringan. Itu bulat banget memang. Dan beberapa kontur-kontur tertentu kalau tadi beliau Pak ada sampaikan, nek arep di retaining wall, arep ditalu dan sebagainya, tentunya cukup besar. Bahkan kalau nggak dipelajari betul, yang mestinya untuk perkuatan malah jadi beban tanah. Ini juga banyak hal yang kita juga pelajari, dan vetiver ini ya salah satu dari bentuk rekayasa hayati, atau kalau bahasa profesor dan pegiat di universitas itu bioengineering. Kemudian kami sudah berupaya, karena kami juga nggak ada stok yang cukup, kami sudah minta ke BPDAS Serayu Opak Progo. Di tahun kemarin kita tanam 10.000 di satu lokus Pak, dan kita juga ada persemaian di balai benihnya Kembaran punya pertanian. Kita juga sempat praktek waktu itu juga dari pramuka juga, ini ada beberapa pramuka yang hadir. Lah harapan kami dari yang kami dapatkan hanya 5.000, namun ada Kemawi, ada Keracak, ada di sini, dan satu lagi di Binangun juga membutuhkan, karena mereka juga lahannya sangat kritis. Sehingga mudah-mudahan yang ditanam ini ada sebagian yang dibibitkan, sehingga paling tidak Telaga itu punya persemaian lah. Karena itu cepat sekali ya Pak Anwar ya, cepat sekali. Nah itu kalau nanti dibutuhkan dengan penyuluh pertanian, mungkin bisa dibantu lewat Pak Camat atau yang Bu Camat atau yang mewakili, nanti bisa untuk yang lain. Dan saya sekali terima kasih atas peran sertanya Pak Kades dan semua yang hadir. Mudah-mudahan kita bisa lakukan, dan ini kita juga sediakan bambu nanti kalau dibutuhkan, karena ada beberapa tata cara tanamnya, berapa jaraknya, kemudian kemiringannya dan sebagainya, nanti teman-teman yang ngatur. Saya kira itu Pak Kades, dengan seragasan berdoa dan berharap tidak ada lagi bencana, dan kalaupun terjadi ya tentunya sudah kita cegah dampak resiko untuk jiwa, harga manusia dan harta benda. Sebenarnya kami ada beberapa aktivitas yang lain, tapi karena ini pembedahan masyarakat luar biasa, jadi kami kepengen nengok Pak Anwar. Tadinya Pak Anwar yang mau hadir, aku melu lah Pak Anwar, pengen melu tilik gitu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi contoh juga, karena kami di beberapa tempat yang lain juga ketika berharap untuk konstruksi berupa pembangunan fisik tidak memungkinkan, ya kita cari bibit. Ini kami juga lagi nyari itu konservasi lahan ya Pak, yang kita rencanakan di daerah Batu Radenan sana atas, dan beberapa spot yang lain. Mungkin itu Pak Kades dan segenap yang hadir yang saya hormati, yang bisa kami sampaikan. Rasa hormat, terima kasih dan rasa bangga kami kepada rekan-rekan sekalian yang bisa bergabung dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan hati-hati karena kemiringan lerengnya cukup curam. Ini juga kalau nanti yang tandur ya sing hati-hati lah, mau nanti tergelincir dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah proses penanaman yang selanjutnya akan secara teknis dijelaskan oleh Pak Anwar. Kami persilakan Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kalangsang BPD Kabupaten Banyumas, Pak Pemcam Gumelar, dan Bapak Ibu semuanya hadirin pada hari ini yang telah
bersedia mengikuti kegiatan penanaman vetiver. Saya apresiasi dari Tagana, dari Pramuli, dari Bagana, dari FPRB, dari mana lagi yang belum disebut, Pramuli, intinya, dan Bapak Ibu semua yang hadir. Terima kasih telah bersedia mengikuti kegiatan ini. Ini memang menjadi pendukung dari kegiatan kami yang pada intinya sekarang kegiatan kami memang ada sebuah upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana, sehingga memang kegiatan kami memang sekarang harus sifatnya adalah pemberdayaan, menggerakkan masyarakat, dan juga mengajak seluruh komponen yang ada agar bisa bersama-sama dalam kegiatan penanganan pasca bencana. Karena penanganan ini tentu harapannya adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita, semuanya tentu untuk masyarakat. Bapak Ibu saya hormati, terkait dengan vetiver ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kalaksa, ini memang adalah salah satu jenis tanaman konservasi. Mungkin sekilas saja terkait dengan vetiver. Ini dari jenisnya adalah rumput. Kalau secara pasaran namanya akar wangi. Ini secara fungsi utamanya adalah konservasi. Tanaman ini bisa berfungsi untuk menahan erosi atau gerusan tanah dari air, Nah, ini fungsi utamanya sebenarnya ada pada akarnya. Ini dengan kondisi tanah atau daerah yang minim nutrisi tanah, justru tanaman ini cocok. Karena akarnya ini semakin menunjang sebenarnya mencari nutrisi-nutrisi untuk akar wangi tersebut, vetiver tersebut, sehingga ketika ditanam dengan kondisi yang kurang bagus secara untuk bercocok tanam, atau mungkin dengan kelerengan yang terjal, ini cukup bagus dan cocok, karena tidak ada juga beban yang berlebih seperti hanya tanaman tegakar, sehingga risiko ketika ada runtuhnya pohon ini kecil, karena ini sifatnya adalah rumput. Dan juga ketika ditanam dia akan merambat, akan beranak, dia akan merambat, bisa ke samping atas bawahnya atau ke kanan kirinya, bukan atas bawah, ke samping-sampingnya maksudnya. Sehingga nanti secara teknis nanti kita tanam, kalau secara lebih masifnya biar cepat itu sebenarnya sekitar 30-40 cm. Tetapi ini karena keterbatasan yang ada, nanti kita tanam berjarak satu polybag dengan polybag yang lain itu sekitar 1 meter. Nanti dia akan merambat, akan meluas. Tidak perlu pupuk karena di polybagnya sudah ada. Jadi nanti menanamnya polybagnya dilepas, lalu dibikin lubang dulu, lubang kecil, lalu ditanam. Ya sedalam kira-kira polybagnya, 1 jengkal lagi. Lalu terkait dengan teknis penanaman, ini karena sudah kita survei ternyata kondisi kelerengannya kan sangat curam sekali nih, Jadi yang pertama dalam penanaman harus hati-hati dulu terhadap yang nanam. Teknisnya nanti kita menanam dari yang atas dulu, atas 1 lajur, kira-kira begitu. Ya secukupnya lagi, secukupnya, tengah 1 lajur, bawah 1 lajur. Nah, terkhusus nanti agak curam, nanti metodenya kita tancapkan dulu bambunya, ada bambu lagi penahan, seperti tabakan itu. Kita tancapkan bambu, kita sesek, nanti kita belah bambu, dan bambunya nanti untuk menahan ini diruncingkan. Nah, nanti kita belahan yang lain sebagai penahan di samping vetiver. Ini agar nanti ketika ada hujan tidak turun, tidak jatuh. Karena kondisi tanahnya memang sangat curam sekali. Nah, nanti insya Allah pada saatnya ketika tanaman vetiver ini sudah berakar, sudah masuk, dia akan dengan sendirinya akan memperkuat untuk memperkuat dari lereng tersebut. Jadi nanti kira-kira, mohon maaf ini karena vetivernya kita ambil sekitar 300 polybag, karena kita harus berbagi dengan daerah yang lain. Dan ini memang tanaman ini kebetulan bibitnya sangat-sangat terbatas. Dan ini pun kita bersyukur di Banyumas tahun ini
masih ada alokasi. Sehingga ini memang tidak semua daerah kebagian. Jadi ya mohon yang sudah ditanam ya, yang pertama harus dijaga dan dirawat gitu. Nanti kita pantau lah selama setahun keberadaannya gitu. Kalau dia memang karena jatuh lah, nanti ya monggo bisa dipasang lagi. Tapi jangan sampai diambil atau dibuang atau mungkin dikemanakan gitu. Nah ini akan kita pantau, karena ini bibit kita ini sebenarnya adalah bibit dari bibit dasok SOP yang ada di Banjar, di perwakilan Jogja yang ada di Banjar. Sehingga secara berkala nanti akan dievaluasi atau dimonitoring adanya rumput ini. Sehingga kami mohon kepada Pak Kades dan terkhusus yang punya lahan lagi, nanti ada komitmen lah bahasanya gitu, untuk tanaman ini tetap ada gitu. Dan juga monggo nanti ini tanaman mungkin disisakan sekitar 10 polybag bisa disemai. Disemai monggo ditanam di lahan siapa yang cukup omber gitu gitu. Biar nanti insya Allah 3 bulan 6 bulan itu sudah gembel banyak sekali. Nah, nanti yang gembel itu bisa dicabut dengan nanti ada tekniknya lagi. Kalau akarnya sudah jauh banget, dalam banget gitu, nanti itu kayak bikin jugangan dulu sekitarnya, nanti baru diambil ya. Jadi nggak langsung, kalau benar-benar cocok ini bisa narik saja udah nggak kuat, harus diambil dari akarnya dari bawah gitu. Jadi nanti bisa disemai, bisa ditaruh polybag lagi, ditanam di tempat yang lain lagi. Sebenarnya ini ada fungsi ekonomi, tapi malah jadi dicabuti. Jadi ini kan fungsi konservasi dulu. Nanti kita jelaskan di lain waktu. Oke. Ini nama tanamannya Karwangi. Kalau mau cari monggo searching sendiri. Tapi saya lebih menekankan ini untuk konservasi dulu, pengamanan dulu. Oke. Nah, ini bukan rumput sekedar rumput masalahnya. Jadi saya kira itu saja. Nanti bisa teknisnya monggo, nanti untuk yang khusus yang agak curam mungkin dengan pengaman nopo nanti ada tangga nopo. Nah nanti harus hati-hati ya, ini karena kondisinya memang curam sekali gitu yang akan ditanam gitu. Nanti kita dari atas dulu, nanti berlanjut ke tengah dan di bawah begitu. Saya kira begitu penjelasan teknisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum melaksanakan mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk berfoto dulu Pak. Izin. Dengan bannernya.